Kalau dari kacamata Anda sendiri Pak, apakah kenaikan harga pangan tentunya ini akan berdampak kepada inflasi ini cukup menghambat Pak target-target atau pertumbuhan ekonomi Indonesia Pak? Yang terpenting adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Domestic demand-nya ini tetap terjaga, Mbak Sinta ya. Eh, Kalau kita bisa mempertahankan konsumsi domestik kita itu tetap stabil di kisaran 5%, maka pertumbuhan ekonomi itu akan bisa kita capai 5%. Tapi tentunya investasi itu tetap kita dorong ya. Nah, maka itu ketika terjadi peningkatan harga pangan, maka kebijakan yang dilakukan itu seharusnya adalah bagaimana supaya peningkatan kebijakan pangan itu tidak menghit ya terhadap konsumsi domestik di dalam negeri kita. Maka itu kalau kita refleksi kebijakan pemerintah sampai dengan akhir tahun, bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat khususnya pangan, seperti bantuan langsung tunai pangan dan bantuan beras, Mbak Sinta, maka dampak daripada kenaikan harga kita harapkan tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri sepanjang kita bisa mempertahankan daya beli. Ini tercermin dari kalau kita lihat, Mbak Sinta, inflasi IHK kita tahun lalu itu kan di kisaran 5,7 ya. Tapi di bulan November itu year on year-nya 2,86%. Itu artinya di tengah kelangkaan pangan, khususnya beras akibat daripada El Nino, kita bisa mempertahankan inflasi kita turun ya sangat signifikan. Nah, belajar dari pengalaman dan data yang saya sampaikan tadi, kita optimis bahwa kalaupun terjadi gejolak pangan, pemerintah dengan program 4K-nya, 4K itu ini Mbak Sinta, yaitu program pengendalian inflasi itu kita punya program yang namanya 4K. Kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif. Di masing-masing daerah ini punya tim pengendali inflasi daerah, Mbak Sinta, yang kita katakan TPID gitu ya. Ketika terjadi gejolak harga, peningkatan harga, itu masing-masing TPID akan bereaksi, antara lain dengan misalkan operasi pasar seperti itu ya. Kemudian kalau dalam hal misalkan suatu daerah mengalami kekurangan, maka daerah lain akan membantu. Itu yang kita sebut dengan perdagangan antar daerah. Jadi program ini sudah merupakan program yang rutin dilakukan di daerah-daerah melalui tim pengendali inflasi daerah provinsi, tim pengendali inflasi daerah kabupaten kota. Baik. Demikian Mbak Sinta. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya daya beli masyarakat ini akan terus menjadi fokus dari pemerintah ya Pak. Kita lihat untuk saat ini banyak sekali begitu ya artinya warga gitu masyarakat yang menggunakan artinya uangnya atau tabungannya untuk berbelanja begitu Pak. Anda sendiri melihatnya apakah untuk di tahun depan akan ada bansos-bansos atau insentif yang diberikan oleh pemerintah seiring dengan upaya untuk tetap menjaga daya beli dari masyarakat itu sendiri? Itu nanti tergantung kondisinya Mbak Sinta ya. Kalau sebagai saya bilang tadi, saya contohkan refleksi di akhir tahun. Bagaimana ketika terjadi tekanan harga yang mengurangi daya beli masyarakat, pemerintah langsung memberikan BLT eh, dalam rangka El Nino kan, kemudian juga bantuan beras. Jadi nanti kita lihat aja kondisinya, apakah kondisinya ada tekanan shock yang begitu besar, tetap ketiga terjadi shock yang seperti yang terjadi di akhir tahun ini, pemerintah akan memberikan stimulus dalam fiskal dalam rangka untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Demikian Mbak Sinta.